Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai teori pembagian dunia. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri dengan anggota bernama saya sendiri Reni Anggreni, kemudian ada Zwita Dora Yuskar, ada Melisa dan juga ada Elza Amna. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama, konsep umat Islam dan negara Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad di Madinah pada tahun 622 Masehi, sehingga muncul dalam konteks dunia yang penuh dengan permusuhan sebagai norma dalam hubungan internasional. Pembagian ini merupakan klasifikasi teoritis terhadap berbagai pola hubungan antara negara-negara Islam dan negara-negara lain pada saat itu. Materi ini membahas kontribusi klasik dan kontemporer terhadap norma-norma Islam dalam hubungan internasional. Pertama, di sini saya akan membahas tentang paradigma klasik hubungan internasional Islam. Sebelum membahas pembagian klasik ini lebih jauh, mari kita perhatikan terlebih dahulu bahwa konsep umat Islam dan negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah muncul dalam dunia yang penuh permusuhan. Norma dalam hubungan internasional kecuali perjanjian damai pun dibuat. Dengan kata lain, klasifikasi ini merupakan klasifikasi teoritis terhadap berbagai pola hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara lain pada saat itu. Kedua, perlu ditekankan bahwa paradigma klasik ini membahas tentang kontribusi klasik dan kontemporer terhadap norma-norma Islam dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, paradigma klasik ini bukan membahas tentang bagaimana hubungan internasional dipraktikkan di negara-negara Islam modern. Artinya, hampir semua negara Islam mengatur hubungan luar negerinya dengan melakukan sekularisasi penuh terhadap struktur hukum dalam negerinya, seperti yang terjadi di Turki, atau dengan tetap mengakui hukum Islam sebagai hukum dasar seperti yang terjadi di Arab Saudi dan negara-negara lain. Paradigma klasik ini merupakan sebagian besar teori Islam klasik tentang hubungan internasional dan hukum Islam yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam pada abad ke-8. Undang-undang ini digunakan untuk mengendalikan kelompok teroris non-negara untuk memberikan sanksi terhadap tindakan terorisme yang menargetkan non-muslim atau yang mengatur keyakinan agama dan menargetkan minoritas muslim yang tinggal di masyarakat non-muslim. Islam klasik dalam hubungan internasional dibagi menjadi 3. Yang akan saya bahas pertama ini adalah Darul Islam atau Rumah Islam, yang juga disebut dengan Darul Salam, Rumah Perdamaian, dan juga disebut dengan Darul Adl, Rumah Keadilan. Arti singkat dari Darul Islam itu sendiri adalah wilayah di mana Islam dan hukum Islam dipraktikkan secara bersamaan. Namun ada 3 cara berbeda dalam memandang Darul Islam ini oleh para ahli hukum muslim klasik. Yang pertama itu menurut kelompok mayoritas cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa Darul Islam ini adalah wilayah di mana Islam dan hukum Islam dipraktikkan. Namun terdapat ketidaksepakatan tentang praktik dan penerapan agama Islam. Yang kedua oleh kelompok minoritas cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa suatu negara diidentifikasi sebagai Darul Islam jika diperintah oleh umat Islam. Jadi mereka menekankan bahwa keberadaan otoritas Islam di tangan umat Muslim memungkinkan kehidupan yang damai dan kebebasan untuk menjalankan agama Islam itu sendiri. Kemudian menurut pendapat seorang tokoh yang bernama Abu Hanifah, Darul Islam ini adalah wilayah di mana Muslim dan dhimmi ini adalah warga negara non-Muslim dari negara Islam, menikmati keamanan pribadi dan kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka masing-masing. Jadi Abu Hanifah ini menekankan pentingnya keamanan bagi semua penduduk, baik itu penduduk Muslim maupun non-Muslim, dalam menentukan status Darul Islam. Teori Islam berikutnya adalah Darul Kufur, yang berarti rumah ketidakpercayaan. Konsep ini dibagi menjadi 2, yaitu rumah perang dan rumah kafir.
Istilah Darul Kufur digunakan oleh para ahli hukum Muslim klasik untuk merujuk pada bagian dunia di mana umat Islam tidak dapat hidup dan beribadah secara damai. Para ahli hukum berusaha mengatur hubungan antara rumah Islam dan rumah perang untuk menangani isu-isu seperti yuridikasi hukum Islam, kewajiban agama Islam di wilayah non-Muslim, dan perdagangan internasional. Namun terdapat pemahaman yang berlebihan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk berperang melawan Darul Harb atau seluruh dunia sampai mereka menerima Islam atau tunduk di bawah pemerintahan Islam. Pemahaman ini dianggap terlalu menyederhanakan konsep kompleks dari pandangan para ahli hukum Muslim klasik. Pemahaman yang keliru atau penyalahgunaan konsep Darul Kufur ini pernah terjadi dalam situasi serangan teroris di gedung WTC atau kejadian 9/11. Nah, serangan semacam itu tuh seringkali disalahgunakan dengan menggunakan konsep perang antara umat Islam dan musuh-musuh mereka selama masa hidup Nabi untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Teori Islam klasik yang ketiga adalah Darul Sulh atau rumah perdamaian yang dicetuskan oleh Al-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Darul Sulh merujuk pada wilayah otonom yang tidak berada di bawah kekuasaan negara Islam, namun telah masuk ke dalam perjanjian damai dengan negara Islam. Darul Sulh itu sendiri bertujuan untuk membedakan antara wilayah yang tidak dihuni atau diperintah oleh Muslim dengan wilayah yang telah berdamai dengan negara Islam. Al-Syafi'i berpendapat bahwa Muslim tidak harus berperang dengan non-Muslim jika satu negara Muslim lebih lemah dari musuhnya. Kemudian ketentuan yang kedua adalah menetapkan batas waktu maksimum 10 tahun untuk perjanjian damai. Ketentuan yang kedua ini mengacu pada presiden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628. Meskipun demikian, mayoritas ahli hukum Islam Sunni lainnya tidak sepakat dengan pandangan ini, karena mereka menganggap wilayah yang telah masuk ke dalam perjanjian damai sebagai bagian dari negara Islam dan memiliki kewajiban untuk melindunginya. Dalam konteks ini, pembagian Darul Sulh ini mencerminkan upaya para ahli hukum Muslim untuk mengatur hubungan internasional antar negara Islam dan wilayah-wilayah yang berada di luar kendalinya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang interpretasi. Penting untuk mengingat 3 faktor sifat hubungan internasional dan tujuan serta metode yang digunakan dalam merumuskan interpretasi tersebut pada saat itu. Yang pertama, sifat permusuhan dalam hubungan internasional pada abad ke-7 dan ke-8 mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan teori ini. Hal ini menjelaskan mengapa 3 kriteria untuk membedakan Dar Islam dan Dar al-Harb berfokus pada kebebasan mengamalkan Islam dan menerapkan hukum-hukumnya. Akibatnya, para ahli hukum Islam klasik sepakat bahwa jika umat Islam tidak dapat menjalankan agamanya tanpa penganiayaan, mereka harus melarikan diri ke negara-negara Islam. Kedua, tujuan para ahli hukum Islam dalam mengembangkan teori ini adalah untuk membedakan antara praktik negara Islam dan individu Muslim berdasarkan tatanan yang sudah ada, serta aturan dan regulasi yang saat ini diberlakukan oleh individu Muslim dan aktor non-negara. Praktik umat Kristiani dengan cara yang terbaik bagi kepentingan Islam dan negara-negara Islam. Karena hukum Islam adalah hukum sebuah agama, maka aktor non-negara dan individu umat Islam masih termotivasi untuk mempelajari dan menerapkan aturan-aturan klasik. Yang ketiga adalah para ahli hukum Islam klasik menggunakan teknik hermeneutik dan yang sangat teknis untuk menyimpulkan pola hubungan dengan dunia non-Islam berdasarkan preseden yang
ditetapkan oleh kitab suci Islam dan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, karena Al-Quran memuat berbagai teks yang membahas kehidupan Nabi, hubungannya dengan musuh-musuh umat Islam sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah, maka sebagian besar ahli hukum Islam mengadopsi teori abolisi dan yang kontroversial, yakni menggunakan teori abolisi keusangan di mana suatu dokumen menggantikan dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma modern hubungan internasional Islam, humanisme universal. Perubahan pada abad ke-20 dalam lingkup masyarakat internasional, terdapat kritik dari para sarjana barat bahwa Islam bertujuan untuk mengubah agama non-muslim melalui jihad, dan juga menantang para sarjana muslim untuk meninjau kembali teori Islam klasik tentang hubungan internasional. Nah, sebagai reaksi terhadap hegemoni budaya dan juga ilmu pengetahuan barat, terdapat upaya-upaya ilmiah untuk menganalisis kontribusi Islam di berbagai bidang, termasuk hubungan internasional, ekonomi, dan juga keuangan. Hubungan internasional Islam telah dipelajari oleh para cendekiawan Islam yang terlatih secara tradisional dan juga para cendekiawan Muslim yang terlatih dalam hubungan internasional. Terlebih banyak cendekiawan Muslim modern yang beralih dari pendekatan hukum metodologis terstruktur menjadi lebih fokus pada pandangan dunia Islam. Terdapat pertanyaan utama dari adanya paradigma modern dalam hubungan internasional Islam ini, yaitu apakah perdamaian dan perang merupakan keadaan asli dan juga permanen dalam hubungan dengan non-muslim sesuai dengan perintah agama? Terdapat 3 jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban pertama, yaitu mayoritas cendekiawan muslim modern mendukung bahwa perdamaian merupakan suatu keadaan asli dan juga permanen dalam hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Setelah adanya pembentukan PBB dan juga perjanjian dunia mengenai pelarangan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, teori Islam klasik tentang hubungan internasional kini sudah tertinggal dan sebagian besar aturannya sudah dikembangkan. Selanjutnya yaitu jawaban yang kedua, dari paradigma hubungan internasional dikemukakan oleh ahli hukum Islam klasik. Jawaban kedua dari paradigma hubungan internasional yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam klasik, kaum muslim radikal dan juga teroris berpendapat bahwa perang merupakan keadaan asli dan juga permanen dalam hubungan dengan seluruh dunia. Oleh karena itu, non-muslim harus dilawan atau diperangi sampai mereka menerima Islam dan jatuh dalam kekuasaannya, yang menempatkan mereka pada pijakan yang sama dengan kaum kafir. Yang harus diperangi dalam konteks tersebut yaitu kaum kafir yang awalnya menganiaya dan juga mencegah penyebaran Islam. Nah, beberapa kaidah dan juga penggunaan kekerasan yang dikembangkan oleh para ahli hukum klasik ini secara selektif digunakan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan terorisme terhadap warga sipil non-muslim yang tidak bersalah. Jawaban ketiga, pendapat dari para cendekiawan muslim modern mengatakan bahwa perdamaian dan perang bukanlah keadaan yang permanen dan asli dalam hubungan dengan non-muslim. Akan tetapi dakwalah yang menentukan ada atau tidaknya keadaan damai ataupun perang terhadap non-muslim. Yang dimaksud yaitu sikap mereka terhadap para pendakwah agama Islam. Pada pandangan ketiga ini, sebagian besar sejalan dengan pandangan pertama ataupun jawaban pertama, yang mendukung bahwa perdamaian merupakan sebuah dasar hubungan dengan non-muslim dan hampir sepakat bahwa perang dalam Islam dibenarkan dalam 3 kasus, yaitu agresi terhadap wilayah Islam, penganiayaan agama terhadap umat Islam, dan juga menghalangi dakwah Islam. Ulama terkenal pada abad ke-14, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa peperangan bukanlah tujuan Islam, namun merupakan sarana untuk melindungi iman dan juga mereka yang mengajarkannya dari permusuhan. Jadi, para ahli teori Islam modern memiliki kesamaan dengan teori Islam klasik tentang hubungan internasional, karena keduanya fokus pada reaksi non-muslim terhadap Islam. Terlepas dari kelompok radikal dan juga teroris yang mendukung keadaan perang terus-menerus terhadap non-muslim, para ahli teori hubungan internasional Islam klasik dan modern lebih bersikap pasif. Namun, dapat ditegaskan kembali bahwa para ahli hukum Islam klasik memang cukup berhasil dalam memanusiakan konflik bersenjata internasional dan juga domestik. Oke, yang selanjutnya ada Humanisme Universal dari Abu Zahra. Syekh Muhammad Abu Zahra adalah seorang intelektual publik Mesir dan ahli hukum Hanafi yang berpengaruh. Abu Zahra menunjukkan pengaruh yang besar dalam literatur terkini mengenai hubungan internasional. Karya-karya Abu Zahra ini membentuk pendekatan Islam modern terhadap teori hubungan internasional Islam. Keberaniannya, pemikirannya yang independen, serta keyakinannya pada misinya, ini sangat langka di antara di kalangan para cendekiawan muslim lainnya.
Wawasannya yang mendalam terhadap keadaan saat ini membantunya membentuk kembali dan memodernisasi bidang-bidang tertentu dalam pemikiran Islam kontemporer, termasuk teori hubungan internasional Islam. Abu Zahrah sendiri menganjurkan kebangkitan warisan hukum Islam daripada mengimport sistem hukum asing. Abu Zahrah ini menggunakan sebuah teologi Islam dan doktrin tauhidnya sebagai tanda persatuan umat manusia. Kemudian, Abu Zahrah ini juga sempat menuliskan suatu karya atau bukunya yang berjudul Al-Mujtama Al-Insani fi Zil al-Islami, yang dimana menekankan bahwa kekejaman yang dialami oleh umat manusia itu disebabkan oleh tidak adanya agama. Jadi, Abu Zahrah ini berargumen bahwa paradigma hubungan internasional Islam itu adalah paradigma pertama yang didasarkan pada prinsip keadilan antar masyarakat internasional, dan paradigma ini diterapkan atas dasar keyakinan akan perlunya menerapkan keadilan bagi seluruh umat. Abu Zahrah atau beliau ini juga merumuskan mengenai Islamic Weltanschauung atau biasa disebut sebagai paradigma humanistik universal dalam hubungan internasional yang berbasis Islam. Dalam hal ini, Abu Zahrah ini membangun usulan kerangka paradigma Islam humanistik universal dalam hubungan internasional atau ikatan antar manusia di masa damai dan juga perang. Oke, jadi sekarang saya akan membahas mengenai kerangka paradigma humanistik universal dalam hubungan atau ikatan antara manusia pada saat masa damai dan juga masa perang. Yang pertama yaitu adalah human dignity atau martabat manusia, di mana manusia ini sejatinya adalah khalifah Tuhan di bumi yang memiliki kecerdasan dan juga kekuatan untuk memperoleh pengetahuan yang memungkinkan manusia menjadi pemimpin dan penguasa alam semesta ini, seperti yang ditegaskan pada Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 70, Al-Baqarah ayat 30 hingga 33, dan juga pasal 1 Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam yang diadopsi oleh Menteri Luar Negeri pada Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 5 Agustus tahun 1990. Yang singkatnya, di dalam deklarasi ini atau di dalam Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia itu menegaskan kembali prinsip kesetaraan martabat dan hak manusia tanpa memandang ras dan juga kelamin dan juga agama. Yang kedua itu adalah all humans form one nation, atau semua manusia membentuk satu bangsa. Manusia sejatinya berasal dari orang tua yang sama, sehingga membentuk suatu bangsa yang diperkuat dengan surah dalam Al-Quran, yaitu adalah surah An-Nisa ayat 1, Al-Araf ayat ke-189, dan dalam poin ini itu ditegaskan kembali oleh pasal 1 Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang berisi seluruh umat manusia merupakan satu keluarga yang anggota-anggotanya dipersatukan oleh ketundukan kepada Allah, dan juga mereka atau kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam. Selanjutnya yang ketiga itu adalah human corporation atau kerjasama antar manusia. Kerjasama ini tuh sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua yang memerintahkan untuk umat atau manusia untuk bekerja sama dalam berbuat baik dan mencegah ketidakadilan serta agresi. Kemudian yang keempat itu adalah forbearance atau kesabaran. Dalam praktik Nabi terhadap non-muslim merupakan bukti dari kesabaran yang ditegaskan oleh Abu Zahrah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan kesabaran ini sangat produktif, baik ketika seseorang sedang dalam berperang atau masa berperang atau setelah meraih kemenangan dari berperang itu. Kemudian yang kelima itu adalah freedom atau kebebasan. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah tanpa adanya kebebasan karakter antar manusia, baik secara individu maupun kelompok, mereka tidak dapat berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, konsep kebebasan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, itu mencakup kebebasan beragama dan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri atau nasib mereka masing-masing. Seperti yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256 dan juga surah Al-Araf ayat ke-199. Kemudian yang keenam itu adalah virtue atau kebajikan, yang dimana ini tuh virtue atau kebajikan ini tuh merupakan suatu prinsip dasar Islam dalam hubungan antar manusia, itu berupa komitmen terhadap kebajikan.
terkhusus saat terjadinya perang, seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat ke-190 dan juga ayat ke-194. Meskipun perang defensif diperbolehkan dalam Islam, umat Islam tidak diperbolehkan melanggar peraturan Islam dalam melakukan perang, bahkan jika musuh mereka melakukannya. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian, yang ketujuh itu adalah justice atau keadilan. Menurut Abu Zahra, beliau ini sekali lagi berfokus pada ketidakadilan atau keadilan selama perang dan menegaskan kembali bahwa tindakan perang itu harus dibenarkan dan ditindakinya itu harus tunduk pada aturan Islam dan yang mengatur perperangan atau mengatur penggunaan kekerasan dalam perang seperti yang ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-8 dan juga An-Nahl ayat ke-90. Kemudian yang ke-9 itu adalah reciprocity atau timbal balik. Jadi, ketidakadilan ini dihentikan dan menerapkan sistem kesabaran, kebajikan, dan timbal balik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-251. Kemudian yang terakhir saya akan menyimpulkan seluruh rangkuman dari apa yang telah dibawakan oleh teman-teman saya dan juga apa yang telah dibawakan oleh saya sendiri, yaitu adalah Darul Islam ini merujuk pada wilayah di mana Islam dan hukum Islam itu diterapkan. Namun dalam penafsiran tentang hal ini itu bisa bervariasi dari yang memandangnya sebagai wilayah di mana sebagai aspek hukum Islam diterapkan hingga pandangan yang lebih ekstrim yang memerlukan penerapan penuh hukum Islam. Darul Kufur sebaliknya adalah wilayah di mana umat Islam tidak dapat hidup dan beribadah secara damai. Terdapat pemahaman yang berlebihan bahwa umat Islam harus berperang melawan Darul Kufur, yang kemudian bisa disalahgunakan untuk kekerasan dan terorisme. Konsep Darul Sulh merujuk pada wilayah yang telah masuk ke dalam perjanjian damai dengan negara Islam, menandakan adanya upaya untuk menjaga perdamaian dan kerjasama antar negara. Namun pandangan ini juga kontroversial karena beberapa ahli hukum Islam tidak sepakat dengan pemisahan wilayah yang telah masuk dalam perjanjian damai. Kemudian paradigma modern dalam hubungan internasional Islam mencerminkan perubahan pemikiran dan situasi global. Terdapat pertanyaan mengenai apakah perdamaian atau perang merupakan keadaan asli dalam hubungan dengan non-muslim, dengan beberapa pandangan yang mendukung perdamaian sebagai dasar hubungan internasional Islam. Dalam paradigma modern, ada yang menekankan pentingnya kerjasama, keadilan, kebebasan, dan kebajikan dalam hubungan internasional sambil mempertahankan hak untuk membela diri dalam situasi tertentu. Selain itu, penting juga untuk menghormati perjanjian yang ada dan mencegah tirani. Abu Zahra memperkenalkan gagasan humanisme universal dalam hubungan internasional Islam, menekankan martabat manusia, persatuan umat manusia, kerjasama, kesabaran, dan kebebasan, kebajikan, keadilan, timbal balik, serta persahabatan dalam mencegah tirani. Pemahaman tentang hubungan internasional Islam telah berkembang dari konsep klasik hingga paradigma modern yang menekankan pada kerjasama, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Abu Zahra juga memberikan kontribusi penting dan memperkuat pendekatan humanistik universal dalam hubungan internasional Islam. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 atau kelompok kami presentasikan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak.